kali kapan ya? Outlook tahun lalu ya kayaknya. Tahun lalu. Ya, Di Zoom Outlook meeting tahun ya? lalu. Zoom Ya, meeting betul. tapi ya lebih. Kalau nggak salah, Oke, oke. betul. Nah, oke. Sekarang sudah hadir lengkap bersama kita bersama. Ini ada Pak Wijen, ada Pak Halim, ada Pak Daniel, dan bersama saya Didit. Kita akan membahas Market Outlook 2023. Dan sebelum masuk nanti ke Market Outlook, kita coba tanya jawab dulu nih kepada teman-teman mentor di sini nih. Nah, kalau kita lihat ya, di penghujung 2022 kemarin, di bulan Desember nih, nggak ada Santa Claus Rally ataupun window dressing ya. Dan di sini diharapkan sebenarnya kemarin tuh dari teman-teman investor sendiri atau sobat Bitrade sekalian, ini terjadi adanya window dressing, tapi malah nggak ada. Dan diharapkan juga di bulan Januari ini, di tahun 2023 juga terjadi Januari Effect, di mana harga-harga saham juga atau indeksnya juga terlebih akan menguat terlebih dahulu seperti itu. Kira-kira ada pendapat nggak dari Pak Halim, kenapa kok nggak ada window dressing ataupun nggak ada dari Januari Effect ini sampai minggu kedua ya ini ya di Januari? Oke, thank you Pak Didit. Jadi ya ceritanya sebenarnya mungkin panjang ya dari tahun 2022 awal atau bahkan dari sebelum itu ya. Kalau mau dirunut ya mungkin sebenarnya sudah banyak sebab akibat yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya bahkan dari sejak The Fed menerapkan QE karena itu ternyata imbasnya juga merembet sampai sekarang sebenarnya. Tapi kalau mungkin dipotong ke apa yang terjadi di 2022 gitu ya. Jadi kan semua tahu kalau kemarin itu setelah pandemi kemudian demand anjlok gede-gedean gitu ya. Terus setelah itu ketika sudah mulai pulih, demand tumbuh melebihi kecepatan pertumbuhan supply. Jadi akhirnya harga komoditas naik. Jadi mungkin teman-teman sebagian sudah menikmati kenaikan harga batu bara dan sebagainya. Jadi itu salah satunya ditambah sama geopolitik. Nah, akhirnya inflasi di mana-mana pada naik. Kemudian The Fed salah satunya yang karena inflasi US waktu itu cukup tinggi ya, berusaha meredam inflasi dengan menaikkan suku bunga. Jadi ini salah satunya juga imbas dari kenaikan suku bunga yang bisa dibilang cukup agresif ya. Jadi kalau kalau di dunia usaha itu naik suku bunga nggak apa-apa selama jangan agresif, jangan setiap bulan berubah. Ini kan masalahnya The Fed kan setiap 45 hari berubah, sekali naik 0,75% gitu. Iya. Kalau kita ngutang di US yang tadi awalnya cuma bunga 0,25% terus tiba-tiba naiknya 0,5% itu kan biasa bayar bunga 1 juta jadi bayar bunga tiba-tiba 3 juta kan kerasa banget gitu. Itu yang bikin akhirnya inflasi sekarang mulai reda gitu ya, mulai teredam gitu kan sebelumnya inflasi itu tinggi banget. Betul. Jadi karena kenaikan suku bunga terus kemudian akhirnya supaya karena ini Fed naikin suku bunga duluan, akhirnya semua orang mikir ya udah kita simpen aja di USD. Orang USD itu kan safe haven gitu ya. Nyimpen USD dapat rate tinggi, ya udah akhirnya semua orang ke USD berbondong-bondong. Akhirnya semua negara yang lain terdampak, mereka mengalami outflow. Nah, masing-masing akhirnya supaya nggak outflow ya mereka harus ngikutin kenaikan suku bunga juga. Makanya hampir semua central bank di dunia kan mulai menaikkan suku bunga walaupun dengan kecepatan yang beda-beda gitu ya. Setelah itu termasuk salah satunya di Indonesia lah naikin suku bunga juga. Jadi setelah menaikkan suku bunga ya walaupun rupiah tetap pada akhirnya melemah ya, tapi tidak separah negara-negara lain gitu. Nah sekarang yang terjadi adalah suku bunga sudah tinggi, kemudian semua biaya-biaya jadi tinggi. Jadi orang mau bisnis mau ambil kredit tapi bunganya tinggi. Betul. Sedangkan inflasi nggak secepat itu turun gitu. Jadi serba salah. Bahan baku mahal, mau ngambil ngutang juga bunganya tinggi. Jadi ini kanan kiri kejepit lah kira-kira itu. Nah itu yang akhirnya ya ini yang dikhawatirkan dulu kalau terlalu agresif akhirnya demand itu turunnya nanti pada akhirnya bisa drastis dan itu yang mulai terasa sekarang. Jadi di US itu
kalau yang sebelumnya itu The Fed tetap ngotot naikin suku bunga karena dia bilang, oh tenaga kerja kita masih tumbuh kok gitu. Ya, Nah, 2 minggu terakhirnya aja di US beritanya pada pecat sana pecat sini, ngurangin tenaga kerja terutama yang teknologi gitu ya. Jadi artinya mulai terasa bahwa kalau di sana orang nggak kerja, otomatis daya beli berkurang, otomatis next ekonomi akan melambat dan itu sebenarnya yang diharapkan gitu ya. Cuma masalahnya tinggal nextnya adalah seberapa sensitif The Fed bisa merasakan ini sehingga akhirnya kalaupun inflasi itu turun, jangan kebablasan turunnya gitu. Kalau kebablasan turunnya yang ada malah akhirnya ekonomi nggak tumbuh. Itu betul. kan sebenarnya target The Fed itu cuma inflasi ya 2% aja gitu. Nah sekarang masih di kisaran angka 7 Lima ya. sorry 5 Indonesia kalau nggak salah Iya, nah The Fed masih 7 ya mungkin nanti ya kedepannya akan turun lagi tinggal masalahnya kebablasan atau enggak gitu aja. betul. Kan ya, The Fed sendiri ini juga stance-nya ini masih hawkish ya untuk kedepannya ya. Bahkan mungkin sampai awal tahun 2024 dari The Fed sendiri stance-nya atau pernyataannya itu masih cenderung hawkish, paling tidak nanti menaikkannya masih 50 sampai 75. Tapi dari sisi lain beberapa pejabat The Fed juga mengatakan oh nanti kita akan slowing down di first half terlebih dahulu. Apakah itu nanti juga akan mempengaruhi dari secara globalnya seperti itu Pak Alim? Ya, jadi sebenarnya The Fed ini yang ngasih kisi-kisinya benar-benar short term ya, hanya dari Fed meeting ke Fed meeting gitu ya. So far dengan rate inflasi terakhir memang mereka bilang mereka masih akan menaikkan karena masih jauh dari target kan, target mereka 2% sedangkan sekarang aja masih di sekitaran 7 seingat saya. Jadi mereka masih akan menaikkan cuma mereka memperlambat kenaikannya gitu. Jadi yang Kenaikan. sebelumnya sekali Ya. naik 0,75% ya mungkin kalau sekarang cuma naikin 0,25%. Oke. Beberapa sih konsensus analis, banyak analis yang bilang sih paling kenaikan ini bertahan sampai Q1 tahun ini ya. Setelah itu Iya. akan flat di atas. Perkara nanti mau nurunin suku bunga The Fed atau enggak ya nanti tergantung data kita lihat bersama gitu. Seperti apa data tenaga kerja dan data inflasi itu. Oke. Kalau kita lihat kan kemarin memang rupiah itu kalah ya dari USD atau rupiah cenderung melemah ya terhadap USD seperti itu ya. Dan kalau kita lihat beberapa hari ini malah kecenderungannya USD yang melemah seperti itu ya. Kira-kira Pak Halim ada view nggak untuk gimana dari view-nya Pak Halim tentang USD IDR ke depannya? Apakah memang nanti rupiah itu bisa berada di angka 15.200-an atau bagaimana Pak Halim? Ya, mungkin kalau level angkanya mungkin nanti Pak Wijen atau Pak Daniel yang bisa bahas ya secara teknikal seperti apa gitu ya. Tapi kurang lebih memang arahnya ada kemungkinan menguat, tapi ini tergantung banyak hal ya. Jadi uh, sekarang itu karena outlook-nya adalah oh inflasi di US itu sudah mulai turun. Kemudian The Fed juga ngomong ya kita naikin nggak perlu agresif-agresif banget lah gitu. Artinya bahkan mereka sempat ngomong ya mungkin kita akan flat aja gitu atau bahkan 2024 kalau memang datanya sudah bagus ya 2024 kita akan nurunin suku bunga. Nah, Betul. sedangkan rata-rata investor global itu kan outlook selalu ngelihatnya setahun ke depan seperti apa. Jadi kalau mereka bilang oh setahun nggak ada kenaikan suku bunga lagi ya berarti nggak ada growth istilahnya gitu. Jadi artinya oh ya udah stabil aja. Saya mau cari gain juga ngapain di situ gitu. Jadi akhirnya makanya mulai keluar lagi US mulai turun karena artinya banyak orang yang menjual US-nya untuk invest ke negara-negara lain gitu ya. Nah, cuma masalahnya negara mana aja yang menikmati investasi peralihan dari US ke negara lain keluar gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan cermati bersama gitu ya. Tapi apakah Indonesia bisa menarik investor sebenarnya masih tergantung banyak hal ya. Rupiah akan menguat kalau foreign mulai masuk. Itu aja. Nah, mungkin kalau data terakhir kan kayaknya masih outflow ya. Nanti kita mungkin bisa lihat bersama gitu. Kenapa masih outflow ya? Saya kalau investor global tuh pasti akan ngelihat negara mana yang bisa ngasih expected return atau expected growth yang paling bagus. Sayangnya kita masih
Indonesia masih kalah dengan beberapa negara lain, terutama mungkin kalau di Asia ya China, karena China itu kan statusnya dari dia kebijakan COVID ketat gitu ya, artinya growth-nya kan minim, tiba-tiba sekarang dibuka otomatis ya kayak Indonesia di 2022 gitu, yang tadinya kebijakan ketat sekarang mulai longgar, akhirnya makanya Indonesia tahun lalu kan growth-nya lumayan gitu ya. Nah sekarang China mengalami fase itu, jadi ya untuk saat ini mungkin ekspektasi growth-nya masih kalah sama China, tetapi nanti selanjutnya ya tergantung bagaimana perkembangan di domestik gitu. Terutama dari pasar bonds ya gitu. Betul betul. Nah, ini cukup menarik juga karena Pak Halim sempat menyinggung ada reopening China gitu ya. Dan saat ini kan kalau kita lihat memang net sell asing ini sungguh besar ya. Selama sepekan ini kurang lebih 2,4 T di pasar saham ya, dan makan dari itu IISG terus-menerus untuk terkoreksi. Dan uniknya, dan kalau diperhatikan ini nampaknya masuk ke pasar obligasi kalau nggak salah. Saya dapat data itu di awal-awal Januari di pasar SBN itu 6T ya kalau nggak salah ya Pak Halim ya, kurang lebih sekitar seperti itu. Apakah inflow ya maksudnya? Inflow asing di SBN ya? Yeah. Nah, apakah hal ini menunjukkan bahwa memang dengan stance-nya The Fed yang hawkish, kemudian dengan adanya proyeksi dari IMF bahkan ada resesi nanti di 2023, mulai resesi karena inflasi sudah mulai naik baik di Eropa maupun di Amerika, terus ada reopening China, apakah investor ini kecenderungannya mencari aset yang lebih resikonya lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan aset-aset yang berisiko lebih besar? Apakah benar seperti itu atau bagaimana nih Pak Halim? Enggak juga sih. Jadi kalau yang kemarin itu kan US karena yieldnya bagus, jadi orang ke sana gitu ya. Nah sekarang Indonesia ini kan kemarin bondsnya sempat dibuangin, sekarang mungkin kayaknya yield bond 10 tahun kayaknya sekitar 7%. 7, benar. 7%. Ya sekitar 7%. Ini jadi level yang menarik ya buat entry kalau misalkan foreign investor gitu. Terutama di tengah ketidakpastian itu, kalau nggak ada yang begitu pasti, orang akan prefer ngutangin orang daripada nyari growth gitu. Okay. Karena prinsipnya kalau ngutangin orang itu obligation gitu ya, pasti akan dapat return sekian gitu. Tapi kalau growth itu kan banyak ketidakpastian, kalau nggak growth gimana gitu. Kecuali sangat yakin bahwa ternyata ada growth, maka ya prefer di saham karena ngasih capital gain kan daripada cuma dikasih bunga di bonds. Jadi karena masih ada ketidakpastian, salah satunya ya sebenarnya dipicu US juga. Kalau di US itu kan bonds-nya itu kalau kita bicara yield curve itu inverted yield. Jadi artinya imbal hasil atau yield bonds yang tenor pendek, yang tenor 1-2 tahun itu bahkan lebih tinggi daripada tenor yang 10 tahun atau lebih panjang. Nah, padahal secara dalam kasus normal gitu ya, orang kalau ngutangin orang semakin panjang itu tentu resikonya semakin panjang, karena kan ketidakpastian dia nanti bisa bayar atau enggak itu kan semakin beresiko gitu ya, apalagi kalau ngutangin orang 10 tahun gitu. Tentu orang minta imbal hasil yang lebih tinggi daripada kalau cuma ngutangin setahun. Kalau setahun kan kita bisa lihat tuh kira-kira orang ini mampu bayar atau enggak setahun gitu. Nah, tapi kenyataannya adalah imbal hasil yang setahun dan 2 tahun ini bonds malah lebih tinggi daripada yang 10 tahun. Artinya orang melihat resiko 1-2 tahun terakhir ini akan lebih tinggi daripada resiko 10 tahun kemudian gitu. Nah, itu yang kalau orang bilang ada indikasi kemungkinan resesi dalam 6-12 bulan ke depan. Dan itu secara teoritisnya begitu. Dan ya arahnya so far beberapa parameternya kayak misalkan tenaga kerja ternyata mulai berkurang gitu ya. Kemarin 2 minggu terakhir kan banyak tenaga kerja dipecat, inflasi mulai berkurang ya. Memang ada indikasi arah situ, walaupun US sendiri atau The Fed menolak bahwa itu dikatakan resesi gitu ya. Tapi nanti kita lihat, mereka kan bisa aja mengubah pernyataan gitu ya. Nah, karena indikasi resiko yang besar di US, maka ya di Indonesia ini bonds-nya menjadi salah satu pilihan gitu. Karena menawarkan imbal hasil yang tinggi, tetapi
resiko di kita masih normal, karena kalau bonds yield yield pemerintah yang 1 tahun ya, bonds Indonesia yang 1 tahun itu masih di kisaran 5%, jadi masih bisa dibilang normal, sedangkan yang 10 tahun 7%. Bisa dibilang fundamental ekonomi Indonesia masih dibilang bagus, masih dipercaya asing gitu ya.